Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kawan sebuah legenda. Kali ini saya akan membawakan cerita untuk kalian dengarkan. Sebelum mulai ke ceritanya, saya mohon untuk dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya agar lebih bersemangat lagi membacakan cerita-cerita seru tentang seputaran misteri. Oke, langsung saja kawanku, kita masuk ke alur ceritanya yang berjudul Terjebak di Dunia Masa Depan. Dia Tribuana Tunggadewi, baik penjaga pena. Putri, kalau memang sejak dulu sudah lahir di Majapahit, terus kenapa kamu tidak mencariku? Putri terkejut dengan pengakuan Cakra jika setelah kematian tragisnya dia malah terlahir di zaman Majapahit dengan ingatan yang utuh dari kehidupannya di masa depan. Putri masih penasaran. Harus Putri akui, ini membingungkan. Bagaimana mungkin Cakra terlahir di zaman ini, bahkan sejaman dengannya, sedangkan jelas-jelas dia bertemu Cakra di masa depan. Berarti ada dua Cakra. Cakra memberikan pendapatnya, besar kemungkinan memang ada dua Cakra, namun hanya satu jiwa Cakra. Dan ketika Cakra yang dari masa depan meninggal, jiwa Cakra lahir kembali dan terlahir di masa yang sama dengan masa Putri. Jika perbedaan waktu yang jauh-jauh berbeda dengan lahirnya Cakra dengan petualangan Putri, itu mungkin karena waktu di masa depan berbeda dengan waktu di masa lalu. Bisa jadi sehari di masa depan sama dengan setahun atau bahkan puluhan bahkan ratusan tahun di masa lalu. Seperti waktu Putri di masa depan sekitar 3 bulan, ternyata di dunia Majapahit sudah berpuluh-puluh tahun. Namun itu semua hanya teori Cakra saja. Bagi Putri itu tidak penting. Yang penting Cakra kekasih hatinya sudah kembali dan menjemput cintanya. Kemanapun Cakra pergi, dia hanya ingin ikut bersama Cakra. Cakra memang sempat bercerita ketika mereka mengumpulkan kayu dan ranting kering bahwa setelah kematiannya yang tragis, dia malah terlahir di zaman Majapahit. Putri Tribuana Tunggadewi sendiri tahu Adipati Rangga Wasesa yang jadi ayah Cakra tapi tidak kenal. Tribuana lebih tertarik di bidang keprajuritan, jadi dia tidak peduli dengan bidang pemerintahan, sedangkan Adipati Rangga Wasesa boleh dibilang pegawai sipil untuk istilah masa depan. Berbeda dengan kakaknya, Ronggolawe yang memilih di bidang keprajuritan. Dan saat ini Putri merajuk, nyaris marah karena kegilaannya yang ditinggal Cakra meninggal. Malah sebaliknya, Cakra berkeliaran di lingkungan istana dan menjadi prajurit. Cakra menatap Putri gemas. Ternyata Putri yang ada di masa depan dengan Putri yang sekarang tetap Putri yang sama, tidak berubah sama sekali. Padahal saat ini status Putri adalah Putri tertinggi kerajaan Majapahit. Dia tetap Putri kekasih hatinya yang selalu manja. Putri, kerinduanmu padaku tidak ada apa-apanya Putri. Aku merindukanmu sepanjang hidupku. Bahkan begitu aku lahir, aku langsung menangisimu Putri. Aku begitu mengkhawatirkanmu. Sebulan penuh penyiksaan. Aku yakin Guru Ranggawuni mengira aku sudah gila, kerasukan demit hutan. Cakra menoleh menatap Tribuana dengan tatapan penuh kasih sayang. Jujur Putri, aku dulu juga menganggapmu kesurupan demit hutan waktu pertama kali kita bertemu. Mereka berdua tertawa mengingat momen Cakra berhenti di hadapan Putri yang kebingungan karena baru saja mengalami perpindahan zaman. Mau tidak mau, Cakra harus merasa sedih mengingat mereka. Putri bisa merasakan dan menebak pikiran Cakra. Aku yakin Mama dan Ana baik-baik saja Cakra. Bahkan mungkin Ana sudah berterbangan ke sana kemari seperti yang sering dia hayalkan. Aku terpaksa membagi separuh kekuatanku untuk menyelamatkan nyawanya dari kecelakaan tragis itu. Tribuana menerangkan. Cakra takjub membayangkan adiknya yang tengil itu berubah menjadi si wanita sakti seperti istri Prabu Siliwangi. Mungkin dia saat ini sudah menjadi anggota Avengers.
Aku yakin tuh Putri, dia pasti kaget dengan kekuatannya sendiri. Gumam Cakra. Tribhuwana mengangguk. Malam semakin dingin dan dia semakin mempererat pelukannya. Putri, aku hanya ingin menciummu, kata Cakra akhirnya. Kemudian tanpa permisi mencium bibir Putri cukup lama. Mereka beradu bibir hingga akhirnya mereka merasa kehabisan nafas. Lain kali permisi dulu dong, dan buang pikiran mesummu itu dari otakmu. Jika saat ini siang hari, mungkin Cakra bisa melihat wajah Putri yang memerah tersipu malu. Cakra tertawa kecil sedikit menggoda Putri. Tapi sepertinya kamu tidak keberatan kan Putri? Putri ingin membantah, tapi dia enggan berdebat. Sebagai gantinya, dia memilih diam dan menikmati malam yang larut dalam dekapan Cakra. Karena Putri tahu setelah malam ini tidak tahu apa yang terjadi. Putri sama sekali enggan untuk memejamkan mata. Dia takut dia tertidur dan setelah bangun ternyata semua kebahagiaan ini hanya mimpi. Putri, sebaiknya kita tidak membuat gurumu dan Paman Ronggolawe khawatir dah. Kita akan banyak waktu, kata Cakra seolah menenangkan anak kecil yang merajuk. Dia tahu Putri masih enggan beranjak. Putri menatap Cakra manja. Sedikit kode sih sebenarnya, tapi Cakra tidak sepolos masih waktu di zaman masa depan. Putri berjalan setengah mengendap, tangannya menggenggam erat tangan Cakra. Meski kedatangan mereka tidak menimbulkan suara berisik, namun Putri yakin bibir Ranggawuni bisa merasakan kehadiran mereka. Saya kira guru akan mencariku. Tribhuwana melangkah mendekati api unggun yang dibuat gurunya. Tentu saja Tribhuwana harus berjaga-jaga jika gurunya kalap dan langsung menyerang Cakradhara. Untuk alasan itu, dia tetap menautkan jari jemarinya di jari Cakra. Walaupun kalau mau jujur sebenarnya, Putri memang ingin jalan bergandengan sih. Padahal Tribhuwana berpikir gurunya dan Paman Ronggolawe akan cemas mencarinya. Mata Cakra tertuju pada kudanya yang tampak tidur malas-malasan. Sedikit mendongak waktu melihat Cakra, kemudian melengos acuh tak acuh. Mungkin kudanya itu jengkel karena ditinggal tadi sore. Ranggawuni berdiri bangkit. Tuan Putri, sambut Ranggawuni sapaan datar. Tidak ada penekanan dalam suaranya. Tidak gembira, tidak marah, tapi tidak heran ataupun curiga. Datar-datar saja. Ini cukup mengherankan. Cakra menarik tangannya dari genggaman Putri, memberikan salam hormat untuk guru Putri itu. Ranggawuni sudah pensiun, tapi pangkat keprajuritan dalam kerajaan Majapahit tidak bisa dihilangkan. Bahkan meskipun orang tersebut jadi pemberontak sekalipun. Cakradhara bisa menebak jika Ranggawuni sudah tahu asal-usulnya, mengingat kudanya yang tertinggal cukup jadi barang bukti bahwa orang yang menyerangnya dan membawa kabur Putri adalah dirinya. Pamannya Ronggolawe mungkin menceritakan tentang dirinya, jadi Cakra memaklumi sikap pasif Panglima Ranggawuni. Ranggawuni mengangguk menatap penuh selidik Cakra. Cakra menurunkan tangannya. Tangan Putri bergerak-gerak gelisah begitu menemukan jari-jari Cakra menautkan mesra. Melihat sikap Tribhuwana, Ranggawuni mendesah, menghela nafas. Sepertinya ada satu lagi demit yang nempel di tubuh Tuan Putri. Yang ini sepertinya jenis demit asmara, gumam Ranggawuni dalam hati. Apakah Tuan Putri yakin ingin saya cari? Tribhuwana menyembunyikan senyum malu. Dalam hati mengakui perkataan gurunya itu benar. Dia memang tidak ingin dicari. Setidaknya setelah dia tahu penculiknya adalah Cakra, bagaimana Putri mau dicari ketika Cakra sudah terlanjur menculiknya dan menculik hatinya juga. Saya tahu Tuan Putri akan baik-baik saja. Ronggolawe sudah menceritakan semuanya. Masalahnya, Tuan Putri, kenapa Tuan Putri baru balik selarut ini? Apa yang dilakukan bocah tengik ini kepada Tuan Putri? Kini suara Ranggawuni jelas terlihat kesal. Seandainya Tribhuwana tidak bersikap melindungi, jelas Ranggawuni tidak ragu menghajar Cakradhara. Terjawab sudah kenapa dari tadi sikap Ranggawuni kenapa dingin. Dia lega sekaligus kesal.
Dia senang tapi juga marah. Baginya, Tribhuwana adalah tanggung jawabnya. Sedikit saja terjadi apa-apa atau diapa-apakan Cakra, itu adalah kesalahan dan keteledoran Ranggawuni. Padahal emang sudah diapa-apain Cakra, walaupun cuman sedikit. Maafkan saya, Guru. Kami hanya sedikit ngobrol aja, Guru, karena lama tidak bertemu. Kenalkan, Guru, ini namanya Cakradhara, dan dia kekasihku, Guru. Duduklah Tuan Putri, ikan gabus ini sudah matang. Pasti Tuan Putri sudah lapar kan? Tribhuwana duduk, tangannya menarik Cakra supaya ikut duduk di sampingnya. Ranggawuni mengambil tempat duduk agak menjauh, mengambil seekor ikan gabus yang belum dipanggang. Tribhuwana menimang-nimang ikan gabus yang sudah matang. Pemberian guru menyodorkan ke Cakra. Cakra, kamu makanlah dulu. Kamu pasti lapar kan? Tadi mereka asik pacaran hingga lupa lapar. Namun setelah melihat ikan gabus panggang, lapar itu segera datang. Cakra tidak menerima gabus tersebut, namun hanya menyobek daging ikannya saja yang empuk itu. Dalam hati menyesal kenapa dia tidak jadi mengambil buah pisang tadi sore. Rasanya ikan gabus ini benar-benar tawar. Bibi Panglima, kalau boleh tahu, apa Paman Senopati dan teman-teman saya sudah balik ke istana? Senopati Ronggolawe sudah balik tadi sore, jawab Ranggawuni. Dari nadanya sepertinya dia sudah tidak terlalu kesal. Tribhuwana menoleh menatap Cakra tidak enak hati. Cakra, maafkan aku hampir saja melakukan tindakan bodoh untuk membunuh pamanmu. Tuan Putri terlalu lunak terhadap Senopati. Cakra dan Tribhuwana menatap bebarengan. Jelas menebas batang leher itu bukan suatu yang lunak. Mati jelas diinginkan oleh Senopati Ronggolawe. Dia pahlawan sejati, Tuan Putri. Selembar nyawa tidak berarti baginya. Senopati membawa 20.000 prajurit. Hamba tidak tahu para Raden mengawalnya dari kesatuan mana. Namun jika 20.000 prajurit bawahan Senopati Ronggolawe tahu jika pemimpin mereka terbunuh, bisa terjadi banjir darah, Tuan Putri, di istana. Meskipun kekuatan mereka hanya sepertiga dari total prajurit istana. Belum lagi kadipaten-kadipaten tempat tinggal Raden pengawal Senopati Ronggolawe. Jika sudah berpihak kepada Ronggolawe, jika terjadi pemberontakan, dan jangan lupa Tuan Putri, Adipati Ranggawisesa, orang tua bocah tengik itu, pasti juga akan berpihak kepada Ronggolawe. Tindakan gegabah Tuan Putri sangat-sangat berbahaya, Tuan Putri. Pada akhirnya, bocah tengik ini tahu harus berpihak kepada siapa. Panjang lebar Ranggawuni menerangkan segala resiko tindakan Tuan Putri yang ceroboh dan fatal. Namun mengganggu Tribhuwana adalah berpihak kepada siapa akhirnya bocah tengik itu. Guru, jangan panggil Cakra bocah tengik dong, Guru, kata Putri jengkel. Tanpa sadar dia merapatkan duduknya pada Cakra. Padahal dari tadi udah nempel. Ranggawuni begitu gregetan dengan muridnya itu. Ilmu pelet apa yang dimiliki bocah tengik ini hingga Tuan Putri sampai jadi seperti gadis murahan begitu? Asal Guru tahu, Cakra adalah orang yang ada di dalam mimpiku, Guru. Jadi begitu. Datar saja jawaban Ranggawuni, padahal asli dia bingung. Sebenarnya yang dialami Gusti Putri kemarin mimpi apa kenyataan? Jika hanya mimpi, mana mungkin Gusti Putri sebegitu patah hati. Mungkin saat itu Gusti benar-benar kehilangan akal sehat. Namun malu-malu mengakuinya. Maklum lagi sayang-sayangnya ditinggal pergi Cakra. Putri menatap Cakra dengan tatapan sayang, kemudian tanpa malu-malu menyenderkan kepalanya di pundak Cakra yang membuat Ranggawuni ingin mengundurkan diri sendiri. Bocah tengik, maaf, Cakra, apa kamu muridnya Begawan Agung Seda? Kekuatan tapak geni kamu luar biasa. Padahal kan
Di masa dulu kamu kan lemah banget. Tribhuwana ikut menimpali. Aku berlatih keras Putri karena kewajibanku di Majapahit ini begitu besar. Tribhuwana mengangkat wajahnya menatap Cakra dengan tatapan tanda tanya. Kewajiban apa itu? Akhirnya Putri menanyakan secara langsung setelah Cakra diam-diam tidak menjawab ketika bertanya dengan isyarat tatapan mata. Kewajibanku adalah melindungimu meskipun kamu aman, membahagiakanmu, dan menikahimu. Jawab Cakra panjang lebar dan hati Tribhuwana pun ambyar. Seandainya ada jurang di belakang Ranggawuni, Ranggawuni pun memilih loncat ke dalam jurang daripada melihat dua orang sinting ini lagi kasmaran. Hari ini Ranggalawe menyambangi kediaman Arya Wiguna. Hal ini dikarenakan Panglima Bibi Ranggawuni keluar dari hutan pertapaan dan berkunjung ke kota Praja. Ranggalawe tahu kedatangan Guru Gusti Putri Dyahwijat itu bukan cuma mengunjungi suaminya, namun juga ingin bertemu dengan dirinya. Ranggalawe memang patut cemas menunggu kabar keberadaan Gusti Putri yang dilarikan Cakra, padahal yang dicemaskan lagi asik pacaran. Paman Panglima, Bibi Panglima, terimalah hormat saya. Ranggalawe menyapa sopan Arya Wiguna dan Ranggawuni dengan hormat. Hari ini secara pribadi Ranggalawe diundang ke kediaman Panglima Arya Wiguna. Ini adalah kunjungan pertama Ranggawuni ke kota Praja sejak dia memilih menyepi di hutan Weling. Tujuannya selain untuk mengunjungi suaminya dan Yunda Maichan, istri tua Arya Wiguna, juga menemui Ranggalawe selain mengabarkan keberadaan Tribhuwana kepada Ranggalawe. Ada hal penting yang harus dibahas Senopati Ranggalawe. Dia memang sudah memikirkan masak-masak rencana yang akan dia buat bersama Senopati Ranggalawe demi memuluskan rencana menaikkan tahta putri tanpa harus melibatkan Tuan Putri. Jadi ini adalah misi yang sangat rahasia. Bahkan tidak ada pasukan yang terlibat. Saat ini duduk di ruang tengah kediaman Arya Wiguna. Duduk di samping kiri kanan Arya Wiguna, kedua istrinya Ranggawuni dan Maichan. Maichan adalah istri pertama Arya Wiguna dan Ranggawuni adalah istri keduanya. Terlintas pertanyaan menggelidik dalam hati Ranggalawe. Sedikit bertanya, berapa selisih umur istri tertua dan istri muda Panglima Arya Wiguna? Jelas Maichan lebih kinclong dan lebih muda daripada Ranggawuni. Ranggawuni mendelik ke arah Ranggalawe seolah-olah bisa membaca pikiran Ranggalawe. Buru-buru Ranggalawe menundukkan wajahnya kicep dengan pandangan mata Ranggawuni. Tidak beberapa lama, dua orang Mbok Mban datang menyuguhkan minuman dan cemilan ringan. Tentu saja, makanan khas zaman dulu berupa singkong rebus dan beberapa bungkus tiwul dan lemper. Arya Wiguna adalah orang terpandang di kota Praja, meskipun sudah mundur dari keprajuritan oleh mendiang Raden Prabu Wijaya. Sebenarnya dia diserahi jabatan tumenggung di daerah Kerta, namun dengan berat hati dia menolak. Meskipun begitu tua, namun Arya Wiguna sudah merasa cukup malang melintang di dunia persilatan dan keprajuritan. Dia hanya ingin hidup tenang, jauh dari hiruk-pikuk pemerintahan. Hanya sang istri Maichan yang masih mengabdi di istana sebagai tabib. Maichan memang dikenal sebagai tabib yang mumpuni. Kemampuannya meramu tanaman menjadi obat sangat luar biasa. Dia juga memperkenalkan pengobatan Cina di tanah Majapahit. Jabatannya adalah juru tabib istana. Kalau zaman modern, direkturnya para dokter kepresidenan. Setelah berbasa-basi sebentar, Ranggawuni menyampaikan maksud kunjungannya. Tapi jelas ini urusan mereka bertiga. Ranggawuni, Ranggalawe, dan suaminya. Untuk Maichan keterlibatannya tidak diperlukan atau belum diperlukan. Maka dengan sopan, Ranggawuni berkata kepada madunya Maichan, "Mohon maaf Yunda, sekiranya Yunda sudi memberikan waktu kami bertiga untuk membicarakan hal penting soal keprajuritan." Meskipun berusia lebih tua, hal ini dikarenakan Maichan adalah istri tua suaminya dan status Ranggawuni adalah istri muda.
Sepertinya Meican cukup sadar diri. Para jenderal istana ini membahas sesuatu yang menyangkut rahasia negara. Jadi Meican memilih menghindar dan tidak mau tahu urusan seperti ini. Terima kasih Yunda. Oh iya, jangan sampai kedatangan saya dan Ronggolawe diketahui istana ya. Jangan khawatir Dinda, saya tidak akan bilang kepada siapa-siapa. Kalau begitu Kakang Arya, Dinda, dan Gusti Senopati, saya mohon undur diri. Meican pergi dari ruangan pertemuan. Setelah Meican tidak ada, Ranggawuni membuka percakapan. Ranggawuni menatap Ronggolawe, jelas Ronggolawe ingin mengatakan sesuatu. Kalau kamu ingin bertanya soal keponakan kamu dan Gusti Putri, sudah jangan khawatir. Mereka sudah baik-baik saja. Hanya saja aku terpaksa mengusir 2 orang sinting itu dari goa. Saat ini mereka sedang menuju Tumampel. Tentu saja ucapan kasar Ranggawuni mengganggu Arya, sang suami. Wuni, jangan bersikap tidak sopan seperti itu terhadap Gusti Tuan Putri, walaupun dia muridmu. Kakang juga tidak tahu bagaimana rasanya tinggal dengan orang yang lagi kasmaran. Bagaimanapun ucapan Ranggawuni mengusik Ronggolawe yang duduk di hadapan mereka. Apa maksud Bibi Panglima? Sepertinya keponakanmu itu telah mencuri hati Tuan Putri. Bahkan Tuan Putri menolak ke istana dan memilih mengikuti Cakra kembali ke Tumampel. Walaupun sejujurnya aku senang mereka ke Tumampel supaya aku bisa menemuimu, kata Ranggawuni penuh teka-teki. Jelas, selain menyampaikan soal keberadaan Tuan Putri, ada hal penting yang ingin disampaikan Ranggawuni kepada Ronggolawe. Arya Wiguna menoleh pada istrinya itu. Demikian juga Ronggolawe. Keduanya sama-sama menatap Ranggawuni penasaran. Jadi, Cakra dan Tuan Putri sekarang menjadi sepasang kekasih maksudnya? Benar itu. Dan kamu akan betapa terkejutnya melihat Tuan Putri tergila-gila dengan keponakanmu itu. Nada kesal dalam suara Ranggawuni. Jelas Ranggawuni merasa kesal mengingat kejadian tempo hari. Dengan alasan ingin berburu kelinci di hutan, dia malah memergokin Tuan Putri dan Cakra sedang beradu mulut. Uni, sepertinya ada hal penting yang ingin kamu bicarakan dengan kami. Arya Wisesa mengabaikan kekesalan istri mudanya itu. Bibi Panglima, sekarang Tuan Putri berada di Tumampel. Apa maksud Bibi? Ranggawuni menghela napas, seperti berat ingin mengucapkan sesuatu. Memang dia sudah tidak peduli dengan urusan kekuasaan. Namun jika untuk urusan rakyat Majapahit, apa boleh buat? Demi rakyat yang adil dan makmur, Ranggawuni harus menyampaikan ini. Senopati, sejauh mana kamu bertindak dengan rencanamu itu? Tanya Ranggawuni langsung pada inti. Senopati Ronggolawe tertunduk, berat untuk menjawab. Arya Wiguna menatap Ronggolawe dan Ranggawuni bergantian. Instingnya yang tajam menangkap ada sesuatu yang terjadi. Tentu saja bukan perselingkuhan, namun lebih jauh dari itu. Ada apa ini Lawe? Wuni. Ranggawuni menoleh menatap suaminya. Saya sudah duga Kakang Arya tidak terlibat dalam rencana Senopati kan? Ini soal penggulingan kekuasaan Kakang, kata Ranggawuni. Suaranya rendah, bahkan mungkin dinding ruangan tidak bisa mendengar suara Ranggawuni. Namun suara yang rendah nyaris berbisik tersebut seperti suara bledek di tengah hari bagi Arya Wiguna ketika mendengarnya. Ada apa prajurit? Sepertinya ada hal yang kamu ingin sampaikan. Ampun Gusti Adipati, Tuan Muda Raden Cakradara kembali. Oh ya? Jangan mengada-ngada kamu prajurit, tanya sang Adipati heran setengah membentak dan tidak percaya. Dalam hati Ranggawisesa agak heran.
Seharusnya anaknya itu belum seminggu tiba di istana Trowulan, namun kenapa sudah pulang kembali? Bahkan jika pulang seharusnya juga belum sampai Kadipaten, soalnya butuh waktu 3 hari berkuda untuk bisa sampai ke Tumampel. Ataukah mungkin Cakra belum sampai ke Trowulan terus balik lagi, atau mungkin ada yang tertinggal? Tuan muda Raden Cakra kembali bersama Gusti Putri Diyagitarja, kata prajurit. Kali ini tidak hanya heran, namun kaget. Untung dia tidak minum sesuatu. Kalau lagi minum pasti keselak. Jangan mengada-ngada kamu prajurit. Sang adipati nyaris menjabak prajurit hulu balang tersebut. Benar Gusti. Sampai di mana mereka? Tanya adipati masih setengah tidak percaya. Adipati berjanji jika ternyata diprank sang hulu balang, maka hulu balang tersebut siap-siap digantung di alun-alun. Raden Gusti Putri Diyagitarja baru melewatin alun-alun Gusti. Suara hulu balang agak gemetar, takut jika diprank temannya, jika yang datang bukan Raden Cakra bisa dipancung di alun-alun Gusti Adipati. Baiklah, awas kalau kamu mempermainkan aku, ancam sang adipati. Sepertinya keributan kecil itu terdengar dari dapur. Mendengar ribut-ribut, Gusti Ayu Sekar Arum muncul dari dalam. Ada apa Kanda? Dinda lagi bikin oseng-oseng labu jadi terganggu ini. Gusti Sekar Arum ngomel. Cempaka, tolong ya aduk labunya. Perintah Sekar Arum. Dia melangkah keluar area dapur menuju tempat kejadian keributan itu. Dinda, ayo keluar, ada tamu yang penting yang ingin datang. Memangnya siapa tamu yang penting tersebut Kanda? Apa Gusti Ayu Diyagitarja? Sebenarnya Sekar Arum asal ngomong, tapi ternyata omongannya memang benar. Luar biasa, ini yang dinamakan firasat seorang ibu. Sementara itu Cakra menjalankan kudanya pelan. Di sampingnya Dyah Tribuana Tunggadewi ikut menyesuaikan jalan kuda Cakra. Para prajurit Kadipaten yang tahu kedatangan tuan muda bernama Gusti Putri Diyagitarja terpongoh-pongoh mengiringi dari depan dan belakang. Mereka tidak menyangka tamu yang datang bukan tamu sembarangan. Panglima tertinggi Majapahit, mereka bangga bukan main. Cuman beberapa prajurit ada yang belum pernah melihat wajah Tuan Putri. Ternyata memang benar, kecantikan Tuan Putri tidak ada lawan, cantik sekali. Pada zaman dulu, Tumampel adalah bekas kerajaan Kediri sebelum Majapahit. Leluhur Adipati Ranggawisesa adalah Ken Arok. Tumampel adalah kota terbesar ketiga setelah Trowulan dan Lumajang pada saat itu. Jika di dunia modern, boleh dibilang kota metropolitan versi jadul. Berbagai alat transportasi seperti dokar pedati banyak berseliweran di jalan-jalan kota praja. Kota Tumampel adalah kota yang makmur. Setelah menyusuri jalan alun-alun yang luas, akhirnya mereka sampai di halaman luas rumah Adipati Ranggawisesa. Segera para prajurit dan punggawa yang terlibat dalam pengawalan mengambil posisi berjaga. Karena yang datang bukan tamu sembarangan, para prajurit segera menyebar ke segala penjuru untuk berjaga-jaga. Senopati Kadipaten Danurejo sibuk mengatur para prajurit untuk menempati pos posisi penjagaan. Mari Tuan Putri, ucap Cakra tersenyum jahil. Dalam hati tersenyum geli ketika harus memanggil Tuan Putri. Dalam dunia modern, Cakra hanya panggil Putri. Bahkan jika saling merajuk, Cakra memanggilnya Tukiem. Lancang banget pokoknya. Tapi ini adalah dunia Putri, dunia Majapahit. Cakra jadi merasa numpang hidup di dunianya Putri. Setelah mereka turun dari kudanya untuk menghormati dan jaga wibawa Putri, Cakra berdiri jaga jarak sekitar 1 tombak atau sekitar 2 meter dari Putri. Tentu saja Cakra harus menjaga wibawa seorang panglima tertinggi kerajaan. Lebih-lebih Cakra di kerajaan hanya prajurit yang berpangkat perwira biasa, belum terlalu tinggi. Semua orang termasuk ayahandanya belum tahu hubungannya Cakra dengan Putri. Menyadari Cakra menjauh,
Tangan Tuan Putri bergerak-gerak gelisah mencari tangan Cakra, melirik Cakra yang ternyata berdiri agak menjauh beberapa meter darinya. Cakra, jangan jauh-jauh lah, grogi nih. Bisik Putri penuh penekanan, arti bisik tapi berteriak. Cakra mendesah. Kamu kan Panglima tertinggi, adik Baginda Raja, semua orang takut padamu, kenapa kamu malah grogi? Bukan begitu Cakra, ini pertama kali aku ketemu calon mertua. Pandangannya lurus ke depan, memaksa tersenyum ke arah ayah ibu Cakra yang sudah berdiri di depan pintu. Maksud hati ingin tersenyum manis, tapi karena dipaksakan malah jadi kayak orang meringis. Untung cantik, jadi meringisnya ya tetap cantik. Lagian kan aku datang sebagai calon mantu, bukan sebagai panglima. Bisik Tribhuwana di sela-sela gigi, takut terdengar ayah ibunya Cakra. Cakra terkekeh kecil melangkah ke depan mengabaikan sang putri. Cakra, tunggu aku. Buru-buru Tribhuwana menyusul. Ayahanda, ibunda, saya kembali, kata Cakra sambil memberi hormat khas kerajaan. Tuan Putri, kenalkan, ini ayahanda dan ibunda hamba, ujar Cakra formal. Dalam hati Putri kesal dengan Cakra, tapi dia memberikan senyum terbaiknya untuk Adipati dan Gusti Sekar Arum. Selamat datang di kediaman hamba Gusti Putri. Anugerah apa yang diberikan Dewata Tuan Putri sudi berkunjung ke sini? Ini benar-benar kehormatan bagi kami Tuan Putri, sambut sang Adipati. Iya, jawab Putri kayak orang bego, tersenyum grogi. Pengen banget megang Cakra biar gak kelihatan groginya. Tapi Cakra 1 meter di sampingnya jadi kejauhan. Ternyata benar ya kata Dayang. Ternyata Gusti Putri cantik sekali. Perkenalkan, hamba Sekar Arum, Ibunda Cakradara. Puji Ibunda Sekar Arum tulus sambil memperkenalkan diri. Iya Bunda. Gusti. Tribhuwana benar-benar grogi hingga bingung harus memanggil Ibunda Cakra apa. Gusti Putri, jika berkenan panggil saja saya Bibi, karena masih bertalian darah. Iya Bibi. Mari masuk Tuan Putri. Cakra ajak Tuan Putri ke dalam. Mari masuk Tuan Putri, kata sang Adipati ayah Cakra. Awas ya kamu. Bisik pelan, tidak terdengar ayah dan ibu Cakra, tapi cukup terdengar di kuping Cakra. Cakra terkekeh kecil, tanpa disangka meraih tangan Putri menuntunnya masuk ke dalam. Perasaan Tribhuwana saat ini seperti orang tenggelam dan menemukan pelampung. Jarinya menggenggam erat jari Cakra, sementara ayahanda dan ibunya berjalan di depan. Kembali ke kota Majapahit Trowulan, Ranggawuni menatap Ronggolawe puas, sedangkan Ronggolawe terlihat lemas. Sementara sang suami Arya Wiguna menatap Ronggolawe dengan amarah. Tidak ada yang boleh ada pemberontakan di Majapahit, Lawe. Matanya menatap tajam Ronggolawe yang langsung ciut nyali. Dalam hati Ronggolawe terasa kesal dengan Ranggawuni. Jauh-jauh datang ke kota Praja untuk mengadukan rencana kepada Arya Wiguna. Tapi Paman Panglima, sesuai arahan Bibi Panglima, saya memilih untuk menahan diri. Gusti Dyah Kitarja tidak tersedia naik tahta. Kecuali apa? Kecuali jika Bibi Panglima sedia membujuk Tuan Putri supaya tidak ada yang terjadi penumpahan darah, Paman. Sebenarnya saya sangat mendukung Senopati, tapi apa boleh buat, ketika sudah melalui berbagai peperangan panjang, tolong Senopati urungkan niatmu. Selalu ada jalan kenaikan tahta Tuan Putri. Aku lihat Tuan Putri sangat tergila-gila dengan keponakanmu. Aku yakin hanya Cakra yang bisa membujuk Tuan Putri. Yang kutakutkan
Kamu akan memanfaatkan keponakanmu untuk menggulingkan kekuasaan. Untuk itulah aku jauh-jauh datang ke sini. Mungkin posisi di istana masih di bawah Gajah Mada, namun pengaruhmu jauh lebih besar. Aku tidak bisa membayangkan beberapa banyak nyawa yang melayang sia-sia karena rencanamu, Lawe. Baiklah Bibi, saya akan menarik semua rencana karena Tuan Putri juga tidak bersedia naik tahta. Seandainya Tuan Putri ingin menghukumku dengan senang hati, saya akan menerimanya. Tidak, Senopati, aku sudah bicara dengan Tuan Putri. Lagian mana berani Tuan Putri menghukummu. Saat ini kan Tuan Putri sangat tergila-gila dengan keponakanmu itu. Keponakanmu adalah kekasihnya. Tuan Putri tidak mungkin berani membuat Cakra sedih, apalagi sampai marah dengan melihat pamannya sekaligus Senopati dihukum mati. Dan aku juga akan memperingatkan Tuan Putri, jika membunuhmu sama aja Tuan Putri menginginkan banjir darah di istana. Sejujurnya, aku senang Tuan Putri menjalin hubungan dengan Cakra. Hanya Cakra yang didengar Tuan Putri. Seandainya kamu bisa membujuk Cakra untuk membujuk Tuan Putri menjadi ratu, maka itu sangat bagus, Lawe. Tapi ingat, jangan sampai ada perang saudara lagi. Baiklah Bibi Panglima, terima kasih atas bantuan Bibi. Sejujurnya Kakang Arya, Lawe, saya mempunyai rencana lain. Rencana untuk menaikkan Gusti Putri Kitarja menjadi Ratu Agung Majapahit. Ucap Ranggabuni agak memelankan suaranya. Rencana apa yang akan dimaksud Ranggabuni? Arya Wiguna penasaran. Ranggabuni menarik nafas berat. Mungkin ini agak gila Kakang, tapi benar yang dikatakan Ronggolawe, Majapahit bisa hancur jika dipimpin Raja Kalakemet. Mungkin sudah saatnya Gusti Putri Diyahitarja yang memimpin Majapahit. Uni, kamu kan baru saja menyarankan Ronggolawe meletakkan senjata, namun kamu sendiri malah berniat mengangkat senjata. Tegur Arya Wiguna. Terlihat jelas raut tidak suka di wajah Arya Wiguna. Tidak ada pertumpahan darah Kakang, jawab Ranggabuni dingin. Pandangan matanya terlihat keras seolah menerawang jauh sebelum dia menerangkan rencananya. Topik pembicaraan kembali pada hal-hal yang ringan dan ramah tamah. Setelah semua pembicaraan selesai, Ronggolawe mohon diri. Arya Wiguna menatap istrinya kagum. Ketegasan dan kemampuan bermusyawarahnya serta mufakatnya sangat luar biasa. Wibawanya di mata mantan anak buahnya juga tidak pernah luntur. Ada apa Kakang? Kenapa kamu terus menatapku seperti itu? Tidak ada apa-apa Uni, aku hanya masih mengagumimu. Cara menangani anak buahmu selalu tegas namun bijak. Iya Kakang, aku tahu. Untuk itu Kakang mengejar-ngejar aku, padahal sudah punya istri cantik jelita. Oh iya kah? Sebaliknya, dulu aku merasa kamu yang perhatikan aku terus. Kamu begitu kesal dan mencela Tuan Putri. Tidakkah kamu lihat bagaimana kamu dulu? Wajah Ranggabuni merah menahan malu. Dalam hati dia mengakui dulu seperti Tribuana, bahkan mungkin jelas lebih gila. Jelas Arya Wiguna sudah beristri, namun dia tetap mencintai Arya Wiguna. Masalahnya begitu rumit. Maichan pelarian dari luar negeri Cina, terkatung-katung di negeri orang. Suaminya meninggal karena dibunuh prajurit Mongol. Sendirian di Jawa Dwipa. Seandainya tidak ada Arya Wiguna, Maichan mungkin sudah diperkosa oleh prajurit Mongol. Tidak ada sanak, tidak ada kadang dan asing di negeri ini. Hidup Maichan benar-benar tergantung oleh penolongnya. Lebih-lebih dia tidak memiliki kungfu, semacam kanuragan kalau istilah Majapahit. Padahal saat itu Ranggabuni muda selaku adik seperguruan dan anak guru diam-diam mencintai Arya Wiguna. Tapi waktu itu Ranggabuni masih terlalu muda, tersiksa karena perasaan cinta membuat Ranggabuni melampiaskan dengan tekun berlatih silat. Kemampuan kanuragannya luar biasa hebat.
Dia tahu tidak mungkin lagi memiliki Arya Wiguna. Dia berjanji akan memilih menjadi bhiksuni atau apapun itu. Suatu saat, semua laki-laki ganteng murid perguruan ayahnya sama sekali tidak ada yang berhasil mencairkan hati Ranggawuni yang beku. Ranggawuni sudah cukup puas hanya bisa menatap Arya Wiguna. Bahkan ketika Arya Wiguna memutuskan untuk membantu Raden Wijaya, kakak seperguruannya, membangun Majapahit, Ranggawuni ikut serta, dan sejujurnya benih-benih cinta itu juga tumbuh di hati Arya Wiguna. Hingga akhirnya Arya Wiguna memberanikan diri meminta izin Maechan untuk menikah lagi. Secara kebetulan juga ketika gurunya sekaligus ayah Ranggawuni meninggal berwasiat kepada Arya Wiguna untuk menikahi anaknya. Karena gurunya juga tahu bagaimana tersiksanya Ranggawuni akan cintanya pada Arya Wiguna. Untunglah Maechan berbesar hati, mau dimadu. Maechan sadar karena kebaikan Arya Wiguna dia terselamatkan. Juga orang-orang kerajaan yang mengakui kemampuannya dalam pengobatannya menjadi seorang tabib istana. Sudahlah Kakang, semua itu sudah berlalu masalahnya. Baik Yunda Maechan dan aku sama-sama tidak memberikan Kakang keturunan. Kakang kan masih terlihat muda, apakah Kakang tidak ingin mempunyai keturunan? Apa kamu ingin mencobanya sekali lagi, Uni? Ngomong apa Kakang? Kita ini sudah tua. Ranggawuni malu terjebak omongannya sendiri. Uni, usia boleh tua, tapi pikiran kita tidak bisa menua. Pikiran manusia itu berhenti menua di usia 25 tahun. Apalagi kalau menyangkut yang begituan. Sudahlah Kakang. Kakang semakin mengaco saja. Saya mau istirahat di kamar Yunda Maechan, kata Ranggawuni langsung melengos pergi, padahal dia juga punya kamar sendiri. Arya Wiguna tertawa mengikuti dari belakang. Pagi yang cerah, secerah hati Dyah Hitarja, sang putri Majapahit yang sedang dilanda asmara. Sinar mentari mengintip malu-malu dari balik rimbunya pepohonan yang berjejer rapih di Taman Kaputran, sebuah kebun yang cukup luas. Bunga-bunga tumbuh seperti benih yang campur disebar begitu saja. Hasilnya, Taman Kaputren penuh warna-warni bunga. Tapi anehnya, meskipun ditanam sembarangan, bunga-bunga tersebut lebih terlihat indah dan alami. Atau mungkin karena suasana hati Tribhuwana yang lagi berbunga-bunga sehingga semua terlihat begitu indah. Seandainya Tribhuwana mau menyelusuri taman sampai pojok utara, dia akan menemukan kebun sayuran yang tumbuh subur, juga kebun tanaman obat di sisi kanan taman. Beberapa dayang hilir mudik seperti memetik sayuran, tidak ada yang berani mendekati Tribhuwana. Sebelumnya, dua dayang yang khusus melayani dia diusir secara halus. Ya, Tribhuwana ingin sendiri, dia tidak ingin diganggu. Tidak ada yang boleh mengganggunya kecuali Cakra. Tapi sayangnya, sang pengganggu yang ditunggu-tunggu malah belum datang juga. Kemana dia? Ya, dia masih tidur. Ternyata meskipun sudah pindah zaman, kebiasaan tidur ala Kepu Cakra tidak berubah. Tribhuwana sedang membungkuk mencium harumnya bunga yang berwarna merah kekuning-kuningan. Ketika dia merasakan ada sesuatu yang melintas tepat di samping kanan kepalanya, tanpa perlu mendongak apalagi melihat, sesuatu melesat mendekati telinganya. Refleks tangan menangkap benda itu. Tribhuwana menatap benda yang kini bertengger mulus dalam genggamannya. Ternyata seikat bunga dengan berbagai jenis. Siapa lagi kalau bukan Cakra? Tribhuwana menegakkan tubuhnya, bersikap memasang wajah cemberut. Namun apa daya, keinginan hatinya dihianati wajahnya sendiri. Melihat Cakra berdiri gagah kurang dari 3 tombak di depannya. Tanpa basa-basi dia cengah. Wajah malah tersenyum manis ke arah Cakra. Tangannya yang memegang bunga dilempar. Cakra ikut berkhianat, mengangkat bunga tersebut dan menempelkan ke hidung. Bahkan hidungnya ikut-ikutan menghirup bunga harum itu. Cakradara tersenyum manis, mengungguk memberi hormat. Selamat pagi yang mulia. Tribhuwana menatap gemas Cakra, rasanya ingin melempar bunga yang dia pegang.
tapi Putri sayang Cakra maksudnya. Sebagai gantinya Tribhuwana mendekat, matanya melirik beberapa dayang seolah-olah selesai dengan kesibukannya dan buru-buru masuk ke dalam, menyisakan mereka berdua. Cakra, menurutmu mana yang lebih cantik? Bunga yang merah kekuning-kuningan atau yang kuning kemerah-merahan ini? Tanya Tribhuwana. Terlihat jelas dia sedang menyembunyikan rasa malu dan salah tingkah karena habis kena cipok Cakra. Sedangkan para dayang-dayang belum benar-benar masuk ke dalam. Mungkin mereka melihat tapi pura-pura tidak tahu. Tentu saja bunga yang warna ini, warnanya kan indah, putih kemerah-merahan, ucap Cakra, tapi tangannya membelai bibir Tribhuwana yang bersemu merah. Dan sekali lagi hati Tribhuwana dibuat ambiar menatap antara gemas dan mesra Cakra. Sejak kapan kamu pintar modus gini? Tanya Putri akhirnya setelah kalah saling beradu pandang. Aku baru tahu Putri, di zaman Majapahit ini sudah ada istilah modus. Tentu saja Putri sangat ngertilah. Dia kan pernah hidup di dunia modern. Tribhuwana mendengus, pura-pura memetik bunga demi mengalihkan pandangan dari Cakra yang terus menatapnya. Kali ini para dayang sudah tidak ada di taman. Selanjutnya pipi Tribhuwana terasa hangat, bahkan hangatnya tembus sampai ke jantung dan hati. Sementara itu dalam kediaman Gusti Adipati. Cempaka, apa semuanya sudah siap? Sudah Gusti Putri. Di mana Gusti Putri Gyathitarja dan Cakra? Di taman Gusti Putri. Siapkan yang kira-kira belum siap. Aku sendiri akan memanggil Cakra dan Tuan Putri. Ya, pagi ini semua sibuk. Ini adalah sarapan pagi pertama Gyathitarja di kediaman Gusti Adipati. Gusti Putri Sekar Arum berjalan menuju Taman Sari Selatan. Sebagai seorang ibu, tentu saja instingnya tajam. Terlihat jelas jika putranya dengan Tuan Putri saling mencintai. Sekar Arum memang tidak pernah menginjakan kaki di kota raja semenjak dia diperistri oleh Adipati Ranggawisesa. Ayah ibunya juga ikut pindah ke Tumampel, jadi dia tidak tahu sedekat apa putranya dengan Tuan Putri. Tapi sepertinya mereka terlihat sangat dekat. Sekar Arum ingat yang pernah dikatakan Cakra beberapa tahun yang lalu, waktu dia menanyakan kedekatannya dengan Cempaka. Putranya itu dengan percaya diri bahwa dia hanya menginginkan Gusti Putri Gyathitarja, dan sepertinya keinginan putranya itu sudah terwujud. Sementara Arum bisa melihat tatapan Tuan Putri yang penuh mesra kepada Cakra, dan juga Cakra yang seolah tidak ingin beranjak dari sisi Tuan Putri. Apakah Ibu Suri Rajapatmi mau menerima Cakra sebagai menantunya? Sekar Arum cukup kenal dengan Rajapatmi. Mereka teman kecil karena sama-sama pernah tinggal di Kaputren Trowulan. Namun tidak dekat juga, soalnya mereka berdua sama-sama gadis pendiam waktu anak-anak. Sekar Arum sudah sampai di taman. Terlihat putranya dengan Putri duduk membelakanginya. Terlihat mesra hingga Sekar Arum malu untuk menyapa, mematung beberapa meter dari Putri dan Cakra. Bukan Putri namanya kalau tidak bisa merasakan kehadiran seseorang. Buru-buru memberi jarak antara dirinya dan Cakra. Ketika menoleh dan melihat bibi Sekar Arum, seketika Sekar Arum sendiri lebih salah tingkah karena terkesan mengintip mereka karena tidak segera menyapa. Bibi, apa saya mengganggu Tuan Putri? Tidak kok Bibi. Cakra mendesah seolah-olah kehadiran ibunya mengganggu. Ada apa Bunda? Tuan Putri, mari sarapan. Bibi, jangan terlalu repot Bibi. Saya kesini kan tidak ada urusan resmi kerajaan, soalnya saya datang kan hanya untuk menemani Cakra. Tuan Putri, apa Cakra mempunyai kesalahan? Tanya Sekar Arum sekedar basa-basi. Dia sudah menebak putranya dan Tuan Putri adalah sepasang kekasih. Tidak kok Bibi. Bunda, maafin Cakra ya. Cakra memang punya salah pada Tuan Putri. Sontak dua orang wanita bangsawan itu menatap Cakra. Cakra telah mencuri hati Tuan Putri Bunda.
Benarkah begitu Tuan Putri? Masih dengan senyum yang tersembunyi. Iya Bibi. Kalau begitu Tuan Putri saya permisi. Kami tunggu ya di ruang makan. Sekar Arum mengulas senyum kemudian melangkah meninggalkan mereka berdua. Cakra, kamu bikin malu aja sih, kata Tribuana gemes sambil bisik di telinga Cakra. Cakra mengaduh karena Tribuana menyubit pinggangnya. Cakra menangkap tangan Putri, menatap lekat-lekat mata Putri Majapahit itu. Tatapan tanpa kata tapi penuh makna. Putri seperti terperangkap dalam tatapan mata Cakra. Tidak harus lama, cukup beberapa detik, tapi tatapan itu membuat hati Putri meleleh. Ada yang mengganggu pikiran Tribuana. Dayang itu. Dayang yang mengenakan baju merah ketika sedang makan, beberapa dayang hilir mudik melayani mereka. Umumnya, dayang akan bertindak hati-hati dengan setiap gerakan dalam menyajikan makanan dan minuman. Sebagai seorang abdi dalam, tata krama dalam menyajikan makanan itu jauh lebih utama daripada yang lainnya. Untuk itu, salah satu syarat untuk bisa menjadi abdi dalam khusus menyajikan makanan anggota kerajaan itu adalah ujian khusus. Semacam kursus dan tes tersendiri, bukan sekedar dayang biasa. Namun, jelas dayang yang ini agak lain dalam pandangan Putri. Dayang tersebut tampak bersikap lebih normal kepada Cakra, meskipun tetap terlihat hormat, namun berbeda dengan dayang lainnya. Yang lebih gawat, dayang ini juga masih muda, seumuran Putri. Ketika yang lainnya nunduk penuh hormat, dayang itu masih sempat menatap junjungannya, walaupun cuman kurang dari sedetik segera menunduk. Bukan masalah menatap atau menjadi ganjalan hati Putri, namun tatapan yang cuma sekilas itu jelas bukan tatapan biasa. Insting seorang wanita ternyata cukup tajam menyangkut cowoknya, apalagi bagi seorang putri yang memiliki insting kuat plus rasa cemburu untuk pertama kalinya. Rasanya agak panas di ruangan makan. Makan bersama keluarga Cakra, tentu saja Putri harus menjaga sikap, tapi Putri bertekad akan mencari tahu ada apa. Siapa dayang lancang dan kurang ajar itu? Dayang itu berani menatap pujaan hatinya. Sepertinya perang akan segera dimulai. Nasib Cempaka sudah di ujung tanduk. Selepas makan bersama, Cakra bisa merasakan sesuatu. Ada perubahan dalam sikap Putri. Cakra agak heran dengan Putri. Ini sudah hari kedua setelah selesai makan. Di hari pertama, sikap Putri agak sedikit aneh. Marah sih tidak, hanya seperti ada yang disembunyikan. Bahkan Cakra terkejut ketika tadi pagi mendapati Putri di taman atau di tempat lainnya. Yang lebih mengagetkan lagi, Putri berada di dapur. Apa yang dilakukan? Tidak elok kan seorang putri raja masuk ke dapur? Itu kan pamali. Putri, apa yang kamu lakukan di sini? Apa kamu mau membuat para dayang kerepotan? Jelas terlihat para dayang giguk dengan adanya Tuan Putri, bukan sembarangan Tuan Putri. Namun ini adalah putri tertinggi dari kerajaan Majapahit. Sebenarnya ini adalah kehormatan tertinggi dan anugerah tak terlukiskan seumur hidup para dayang di dapur itu. Namun kali ini adanya Putri di dapur membawa suasana lain. Sementara Sekar Arum sepertinya masih di kamar. Aku hanya ingin bincang-bincang saja dengan dayang. Bergelayut manja pada lengan Cakra, matanya melirik tiga dayang yang pura-pura sibuk tapi aslinya pada bingung. Bukan kepada tiga dayang sebenarnya, tapi pada seorang dayang. Cakra, aku ingin tanyakan sesuatu. Ayo ke sana. Dengan senyum lembut, Putri menarik Cakra keluar dapur yang luas itu, diiringi tatapan lega para dayang. Putri Raja itu pintar sekali mengubah mimik muka dari mengerikan menjadi begitu lembut dan manis. Setelah di luar, Putri berhenti, tangannya menyentak Cakra menatap sedikit sengit kekasihnya itu. Dari semua dayang istana, kamu kenapa hanya mengenal Cempaka? Dari mana kamu tahu itu? Putri berkata ketus. Selanjutnya, Cakra merasa dejavu. Tiba-tiba dia ingat Malika, si kedelai hitam itu, temannya di masa depan.
Kalau lagi mesra, Tribhuwana layaknya kucing Persia yang manja, tapi kalau lagi cemburu layaknya singa Afrika. Cakra mencoba mengejar Putri, tapi Putri segera menutup pintunya dengan kasar. Untung kamar pribadi Adipati dan Sekar Arum jauh terletak di bangunan belakang. Kalau dengar bisa berapi. Pesan Putri jelas, jangan pernah membuat Putri Majapahit dan Panglima Pilih tanding marah. Sama dengan cintanya, cemburu sepertinya juga menghilangkan akal sehat. Begitu pula Putri. Tribhuwana di kamar duduk di ranjang dengan perasaan kesal setengah mati. Dia mengingat percakapannya dengan Cempaka di dapur barusan. Hatinya benar-benar terbakar cemburu ketika bertanya kepada para dayang siapa yang paling dekat dengan Cakra. Kebetulan yang ditanya Cempaka langsung. Bukan kebetulan, tapi memang Putri sengaja bertanya kepada Cempaka. Dayang, Raden Cakra itu adalah kekasihku. Aku tidak ingin menghukum kalian, jadi jangan coba-coba membuatku kesal. Ampun Tuan Putri, kami tidak berani. Dayang, siapa nama kamu? Meskipun suara Putri halus, tapi justru bikin merinding. Cempaka Tuan Putri. Seberapa dekat kamu dengan Raden Cakra? Ampun Tuan Putri, teman kecil hamba Tuan Putri. Batin Cempaka pasrah, jujur dia patah hati. Waktu pertama kali dia bertemu di hutan, Cakra bilang bahwa dia lahir dengan ingatan usia dewasa. Tapi kenapa dia harus repot-repot berurusan dengan gadis kecil Cempaka? Putri, buka pintunya Putri. Pergi kamu bocah tengik, kata Tribhuwana dari dalam. Tidak cukup keras. Tentu saja Tribhuwana sadar ini bukan rumahnya. Putri, kenapa kamu kok marah gak jelas sih? Malu tahu didengar dayang-dayang. Biarin aja, gerutu Tribhuwana. Cakra, ada apa berdiri di depan kamar Tuan Putri? Dengar suara ibunda Sekar Arum. Buru-buru Tribhuwana pasang wajah sedih, melangkah keluar membuka pintu. Bibi, sapa Tribhuwana sok dramatis, terlihat begitu sedih melirik sinis Cakra. Hah, Tuan Putri, ada apa? Apa yang dilakukan Cakra? Tanya Sekar Arum khawatir. Cakra menatap Putri dengan melongo. Aktingnya luar biasa. Pasti ini karena kebanyakan nonton sinetron Raden Kian Santang waktu tinggal di rumahnya di masa depan. Bibi, masuklah Bibi, saya ingin bicara. Jika Bibi sudi mendengar saya. Ucap Tribhuwana jelas mencari simpati calon ibu mertuanya. Sekar Arum menggandeng Putri masuk ke dalam kamar. Matanya menatap Cakra penuh tanya. Sedangkan Tribhuwana menatap Cakra puas. Selamat datang di Kadipaten Tumampel, Panglima Gajah Mada. Sapa ramah Adipati Ranggawisesa. Sepertinya hari ini penuh anugerah bagi Kadipaten Tumampel. Hari ini kembali Kadipaten Tumampel kedatangan seorang besar kerajaan, Gajah Mada. Gajah Mada adalah pembimbing Tribhuwana dalam bidang pemerintahan sekaligus wakil Tribhuwana di dalam keprajuritan. Perawakannya tidak tinggi namun juga tidak pendek, tidak jelek tapi juga tidak ganteng. Meskipun lebih tua dari Putri Tribhuwana, kedudukannya adalah wakil panglima tertinggi. Dia adalah panglima tertinggi kedua setelah Tribhuwana. Namun jasanya kepada Majapahit sangat besar. Dia sering terjun langsung di garis depan menumpas pemberontakan. Jasanya sangat besar hingga karirnya di kemiliteran Majapahit melejit. Dia adalah anak didik Arya Wiguna. Sama seperti Arya Wiguna, Gajah Mada lahir dari golongan rakyat jelata. Tapi karena kehebatan, dia membawahi beberapa raden anak pejabat, termasuk Raden Samba dari Kesatuan Bayangkara. Cakra sendiri cukup akrab dengan Raden Samba. Entah kenapa, jika dia bertemu Raden Samba, Cakra ingat dengan negara Brasil, sebuah negara di masa depan. Tapi dengan Panglima Gajah Mada, jujur saja Cakra tidak begitu suka. Bukan karena alasan karena dia kenal Putri terlebih dahulu, apalagi cemburu, namun lebih karena buku sejarah yang dia pelajari waktu hidup di masa depan. Cakra terlanjur tidak suka dengan konsep penyatuan Nusantara ala Gajah Mada, penuh dengan pertumpahan darah.
Gajah Mada adalah pahlawan nasional Indonesia. Jasanya menyatukan Nusantara, terkenal dengan Sumpah Palapa. Bagi Cakra itu bukan penyatuan, tapi penjajah. Menyerang Bali, menyerang leluhur Prabu Siliwangi, dan penyerangan-penyerangan lainnya. Tanpa kerja keras Gajah Mada, mungkin saat ini Indonesia hanya sebatas sebagian Pulau Jawa atau bahkan mungkin tidak ada Indonesia. Itu pikiran Cakra saat ini. Dia tidak tahu kelak dia menjadi salah satu penasihat Gajah Mada meskipun dia lebih muda. Baik saat ini dia dan Gajah Mada masih sama-sama muda, sama-sama tidak tahu apa yang terjadi di masa mendatang. Hanya saja Cakra sudah tahu lebih dulu atau bocorannya. Karena dia pernah hidup jauh di zaman modern, Cakra sudah dapat kisi-kisi jawaban segala persoalan Majapahit. Terima hormat saya Kanjeng Adipati. Terima hormat saya juga Tuan Putri dan Raden Cakra. Tribhuwana yang masih sok-sokan ngambek pada Cakra memilih berdiri di samping ibu calon mertua, Bibi Sekar Arum, sedangkan Cakradara berdiri di sebelah ayahandanya. Setelah saling hormat, mereka pun masuk ke dalam pendopo agung, sebuah ruangan yang luas yang banyak menampung untuk banyak orang. Di pendopo agunglah pertemuan-pertemuan penting kadipaten sering dilakukan. Mohon izin Gusti Adipati, saya ingin berbicara dengan Tuan Putri. Oh, silahkan, ucap Adipati. Tentu saja Adipati tidak perlu menyingkir, dia kan yang punya rumah. Panglima Gajah Mada, ada kabar apa di istana? Bagaimana Panglima tahu saya di sini? Dan bagaimana kabar Raka Prabu, Ibunda dan Dinda Diawijat? Tribhuwana sengaja menjamak pertanyaan supaya ringkas. Kabar Gusti Prabu dan Ibunda serta Tuan Putri Diawijat sehat Tuan Putri. Hanya Gusti Prabu agak sakit Tuan Putri. Semoga cepat sembuh ya. Tungkas Tribhuwana meski Putri mencoba membela mati-matian sang raja. Namun sebenarnya hubungan persaudaraan mereka tidak begitu bagus. Putri membela kakaknya hanya sebatas membela sebagai seorang raja. Sama sekali tidak ada raut khawatir pada Putri. Saya tahu Gusti Putri di sini dari Bibi Panglima Ranggawuni Tuan Putri. Jadi guru ada di istana sekarang? Benar Tuan Putri. Tiba-tiba Tribhuwana khawatir kedatangannya Ketum Ampel menjemputnya. Jangan-jangan ada raja atau pangeran di negara lain yang ingin melamarnya. Untuk pertama kalinya Putri khawatir. Ada keperluan apa Paman menyusulku? Tribhuwana menyesal kenapa tadi tidak duduk di sebelah Cakra. Untuk saat seperti ini dia butuh menggenggam tangan Cakra. Sementara itu Gusti Adipati Ranggawisesa dan Cakra hanya menyimak percakapan dua jenderal tertinggi Majapahit tersebut. Sedangkan Gusti Putri Diah Sekar Arum masuk ke dalam menyuruh Juru Dayang dan Mbok Emban untuk menyiapkan jamuan. Kedatangan saya ke sini hanya untuk memastikan Tuan Putri aman. Pandangan Gajah Mada beralih ke Adipati. Mohon maaf Gusti Adipati, bukannya saya meragukan Gusti Adipati, tapi memang itu sudah tugas saya. Tentu saja Gajah Mada cukup khawatir kepergian Tribhuwana ke kadipaten lain tanpa sepengetahuan istana sangat berbahaya. Saat ini banyak kadipaten yang tidak begitu puas dengan istana. Bisa saja keberadaan Gusti Putri Diah Tunggadewi dimanfaatkan kadipaten untuk makar. Lain halnya jika Tuan Putri tetap tinggal di hutan bersama Panglima Ranggawuni. Oh, tidak apa-apa Panglima Gajah Mada, saya mengerti. Tapi percayalah, Tuan Putri aman di kadipaten ini. Tuan Putri tamu kami. Tuan Putri bebas memutuskan kapan mau pulang atau tinggal. Penjagaan Tuan Putri juga sangat ketat di lingkungan istana dan tempat tinggal Tuan Putri. Syukurlah Gusti Adipati. Saat ini mengingat kesehatan Gusti Prabu yang terganggu, maka Ibu Suri Raja Padmi menginginkan Tuan Putri untuk menghadap. Putri melirik nafas lega.
Setidaknya Gajah Mada tidak datang dengan membawa surat lamaran. Mungkin setelah ini Putri akan kembali ke Majapahit dan mengumumkan penutupan sayembara yang dulu akan dibuat. Baginya Putri sudah mendapatkan pemenangnya, dan pemenangnya adalah Cakra. Beruntung sekali Cakra, dia menang sayembara tanpa ikut bertanding. Sementara itu di sebelah kanan Gusti Adipati, Cakra ikut mengembuskan nafas lega. Sepertinya Cakra mempunyai pemikiran sama dengan Putri. Setelah mengutarakan maksud dan tujuan, mereka pun ngobrol ngalor ngidul, saling menanyakan kabar teman atau kerabat. Suasana tanpa akrab dan gayeng, hingga datanglah para dayang menghaturkan suguhan aneka hidangan dan camilan serta minuman. Para dayang dengan anggun mengaturkan suguhan ringan seperti tiwul dan lemper, makanan khas dan terenak pada zamannya, zaman Majapahit. Sebagai seorang pemuda jomblo, tentu saja Gajah Mada melirik para dayang-dayang tersebut. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang pesek dan ada yang mancung, ada yang cantik, ada juga yang biasa. Namun tiba-tiba pandangan Gajah Mada terperangkap pada sosok salah satu dayang berbaju merah. Sorot matanya terlihat sendu, seperti ada beban dalam hidupnya. Tidak terlalu cantik, tapi juga tidak terlalu jelek. Gajah Mada mengalihkan pandangannya ke depan, tersenyum ramah kepada Adipati yang menawari minum. Namun pandangan hatinya seperti terperangkap dalam mata sendu dayang yang sudah masuk ke dalam hati. Rasanya Gajah Mada ingin sekali menghapus kesenduan mata sang dayang. Cakra tidak habis pikir, kenapa tiba-tiba Putri ingin menjodohkan Gajah Mada. Ide sinting apa dalam otak kekasihnya itu? Cakra menghela nafas, melangkah keluar, mencari Panglima Gajah Mada yang mungkin sedang menemui Senopati Danurejo di markas prajurit. Di taman, Cempaka sedikit bingung dan tidak enak hati. Bagaimanapun juga, baru kemarin dia kena damprat putri nomor 1 di Majapahit itu. Namun saat ini, putri Majapahit itu begitu baik padanya. Saat ini mereka sedang memetik cabai, bertanya segala macam dan masakan kesukaan Cakra waktu masih kecil. Ada rasa iri hati sebenarnya dalam hati Tribuana. Tapi Tribuana sadar saat itu dia belum kenal Cakra. Seandainya kenal pun mungkin tidak akrab seperti Cempaka dengan Cakra. Terbukti walaupun kenal dan seusia Tribuana tidak akrab dengan Raden Senoputra Patih Nambi. Sebenarnya Cempaka sudah mengambil semua yang dia butuhkan. Namun entah kenapa Tribuana masih memaksa untuk memetik berbagai sayuran lainnya. Tuan Putri bertanya banyak hal tentang Cakra di masa kecilnya. Cempaka menduga Tuan Putri ingin tahu cerita masa kecil Tuan Muda Raden Cakra. Sementara itu, tidak berapa lama dari arah Taman Bunga dari arah selatan, Putri melihat Cakra dan Gajah Mada berjalan beriringan. Putri tersenyum dalam hati, ini saatnya melancarkan rencananya. Masih ada waktu untuk membicarakan ini dengan Cempaka sebelum Cakra dan Gajah Mada sampai. Cempaka, saya Tuan Putri. Aku akan bilang jujur padamu dan kamu punya waktu untuk memikirkannya nanti ya. Apa maksud Tuan Putri? Kini Cempaka agak takut. Tribuana tersenyum. Kamu lihat nggak pemuda yang datang bersama Raden Cakra itu? Dia jatuh hati loh padamu pada pandangan pertama terhadapmu. Kamu tahu dia tuh panglima perang tertinggi loh setelah aku. Aku kira dia seorang pemuda berhati beku. Dia menolak tawaran menikah dari banyak anak pejabat kerajaan. Tapi aku tahu dia mencintaimu dalam pandangan pertama. Cempaka, sebagai seorang teman dan sebagai seorang putri raja, aku mau kamu mempertimbangkan untuk menerima cinta Panglima Agung Gajah Mada. Cempaka benar-benar tidak bisa menyembunyikan rasa kagetnya, berusaha mencerna ucapan Tuan Putri. Sekelas rakyat jelata mana mungkin bisa menolak dikasih anugerah sebesar itu. Hati Cempaka serasa membumbung tinggi mendengar ucapan Tribuana. Ini seperti mimpi bagi Cempaka, bagaimana mungkin sekelas putri Majapahit Panglima tertinggi meminta kepadanya. Shh, dia datang, pertimbangkan nanti ya. Kita petik sayuran di pojok sana, nanti aku panggil. Tuan Putri memanggil saya? Ada hal apa yang ingin Tuan Putri sampaikan? Atau Tuan Putri ingin segera kembali ke istana? Ibu Suri sudah menunggu Tuan Putri.
Nanti kita bicarakan itu lagi, Panglima. Tidak ada hal penting kok yang ingin aku sampaikan kepada Panglima. Kita kan sudah lama tidak bertemu, jadi aku hanya ingin berbicara kepadamu. Oh iya, aku rasa kamu kan sudah tahu kenapa aku di sini. Iya Tuan Putri, Senopati Danurejo sudah bercerita. Gajah Mada tidak berani meneruskan ucapannya. Tribhuwana mendesah. Itu sudah pilihanku, Panglima. Dia pasti sudah tahu dari Senopati Danurejo jika dia adalah kekasih Raden Cakra. Sementara Cakra berdiri bersedekap. Panglima, aku baru 5 hari di sini, tapi aku sudah berteman akrab dengan beberapa dayang di sini. Sedikit mengherankan Gajah Mada. Tidak biasanya Tuan Putri bisa bergaul dengan orang lain, apalagi seorang dayang. Putri mendesah menangkap keheranan Gajah Mada. Aku hanya bosan saja hidup dilayani. Aku ingin bebas, Panglima. Oh iya, Panglima, kemarilah mendekat. Cempaka, kemarilah. Tolong ini masukkan ke keranjang. Tribhuwana mengulurkan seikat daun singkong kepada dayang Cempaka yang sibuk memetik cabai. Jantungnya dak-dikduk saat mendekat. Gajah Mada menatap dayang Cempaka. Oh, ini dayang yang kemarin ya? Bisik-bisik Gajah Mada dalam hati. Tiba-tiba Gajah Mada sedikit salah tingkah ketika Tuan Putri menatapnya lekat-lekat. Terpergok dia menatap Cempaka. Cempaka mendekat ragu, sedikit membungkuk memberi hormat kepada kedua tamu yang baru datang tersebut. Panglima, kenalkan, ini Cempaka. Saya Gajah Mada. Bagaimanapun Gajah Mada tidak terbiasa berkenal dengan seorang wanita, apalagi dayang. Rasanya aneh dan bikin salah tingkah. Cempaka, kalau sudah selesai, kamu masuklah ke dalam. Mungkin Bibi Sekararum sudah menunggu. Baik Tuan Putri, saya mohon izin mundur diri. Raden dan Panglima. Tunggu dulu Cempaka. Cempaka berhenti. Putri celingak-celinguk mencari sesuatu. Tadi kan Bibi Sekararum menyuruh ngambil singkong. Di mana para tukang kebun ya? Maaf Raden Cakra, sepertinya Cempaka butuh bantuan untuk mencabut singkong. Cakra mendesah. Putri menyimpan senyum. Cempaka kebingungan. Si jomblo Gajah Mada melirik Cempaka. Biar saya yang bantu aja Tuan Putri. Semoga saja tidak ada prajurit yang melihat sekelas Panglima harus mencabut pohon singkong. Cakra menatap kekasihnya itu sambil geleng-geleng. Mari Cempaka, saya antar, kata Gajah Mada menuju deretan pohon singkong. Cempaka mengekor dari belakang dengan ragu. Gajah Mada menatap Tuan Putri dan Cakra yang tampak menjauh ke sisi timur taman, sepertinya menuju taman obat-obatan jika dilihat dari jenis tanamannya. Sepertinya singkong di sini bagus sekali ya. Siapa ya tadi nama kamu? Aku lupa. Cempaka, Panglima. Gajah Mada sendiri heran kenapa bisa lupa. Tidak mungkin dia grogi. Dia kan Panglima. Panglima Mada, sepertinya kamu mengenali dayang Cempaka ya tadi? Iya Tuan Putri. Dia dayang yang menjuguhkanku hidangan kemarin. Sepertinya kamu memperhatikannya. Tebak Putri. Gajah Mada jadi salah tingkah. Tidak menyangka ternyata Gusti Putri memperhatikannya. Raden, apa Raden kenal dengan Cempaka? Tanya Putri kepada Cakra. Tentu saja ini adalah pertanyaan basa-basi. Selama bersama Gajah Mada, Putri selalu memanggil Raden kepada Cakra. Putri tetap menjaga status Raden di hadapan Gajah Mada karena menyebut nama seorang apalagi orang yang lebih tua itu sangat tidak hormat. Cakra mengangguk, masih bingung dengan arah pembicaraan Putri. Tentu saja Gusti Putri, dayang itu kan teman kecilku. Apa Raden tidak keberatan nanti jika kita menikah, nanti Cempaka jadi dayang kita? Hah? Masa sih kamu yakin?
Tanya Cakra yang belum ngerti arah pembicaraan Putri. Heran kenapa Putri jadi baik begini dengan Cempaka. Demi tak apa lagi yang menempel di tubuh kekasihnya itu. Mengingat perilaku Putri tempo hari, Cakra agak takut. Sepertinya tidak Tuan Putri, jawab Cakra singkat. Putri sok kecewa padahal gak sama sekali. Padahal aku sangat menyukainya. Mungkin Panglima Mada tidak keberatan menambah beberapa dayang. Panglima Mada kaget ditodong pertanyaan Putri. Sama seperti Cakra, Gajah Mada juga nggak ngerti maksud pembicaraan Putri. Sepertinya itu agak sulit Tuan Putri, mengingat dayang Cempaka adalah dayang Kanjeng Adipati. Kamu benar Panglima, kecuali dia datang ke Majapahit sebagai seorang pengantin. Tapi siapa? Dia kan hanyalah dayang biasa. Aku tahu tidak mungkin kan seorang setinggi derajat Panglima menginginkan Saya nggak keberatan kok Tuan Putri. Gajah Mada menyela tanpa mencegah ucapannya sendiri. Jangankan Cakra, Gajah Mada sendiri kaget dengan ucapan sendiri. Wajahnya merah padam karena malu. Bisa-bisanya dia berani menyela ucapan Gusti Putri. Lebih-lebih mengaku tidak keberatan dengan Cempaka. Ampun Gusti Putri, hamba lancang. Gajah Mada mengatur sembah maaf kepada Tuan Putri. Tribhuwana mengulas senyum, nyaris bersorak penuh kemenangan. Gajah Mada sudah masuk perangkap. Benarkah begitu Panglima? Kamu benar-benar Panglima Agung, tidak memandang pangkat dan derajat seseorang. Putri terang-terangan memuji Gajah Mada, supaya Gajah Mada tidak enak hati jika bermaksud menarik ucapannya. Lagian kan, jika dilihat dari Cempaka cantik juga loh, hitam dan manis gitu. Maaf Tuan Putri, maksud saya tentu ini bukan masalah kecil. Belum tentu dayang itu setuju kan menikah dengan saya. Saya tidak mau memaksa seseorang Tuan Putri. Kamu benar Panglima, ini bukan masalah sepele. Baiklah, aku akan bicara dengan Bibi, biar nanti Bibi yang bicara dengan dayang Cempaka. Saya rasa Cempaka tidak keberatan kok, karena ini bukan hal yang remeh. Kanjeng Adipati harus dikasih tahu juga kan. Mungkin Raden Cakra bersedia untuk membantu. Putri tersenyum penuh arti pada Cakra, sedikit mengedipkan mata. Apa ini tidak terlalu cepat Putri? Cakra mencoba bijak dan waras. Apa? Hah? Coba katakan lagi. Apa kamu keberatan? Tidak Putri. Aku berbicara kepada ayahanda sekarang juga. Gawat, nasibku akan seperti ayat. Cempaka yang mendapatkan jodoh, kenapa Putri yang kegirangan? Batin Cakra. Setelah Putri masuk ke dalam, Cakra menatap Gajah Mada prihatin penuh simpati. Merasa kasihan kepada panglimanya, itu jelas jebakan kekasihnya. Tidak enak hati, Cakra meminta maaf atas nama Putri. Maafkan Gusti Putri Panglima, dia memang begitu orangnya, ucap Cakra. Gajah Mada cuman tersenyum kecil. Putri masuk ke dalam, dia benar-benar antusias sekali. Apa Panglima yakin dengan semua ini? Cempaka kan masih terlalu muda, mungkin dia masih kekanak-kanakan. Jangan mengambil keputusan berdasarkan tidak enak hati loh Panglima. Cakra menasehati Gajah Mada, memberi sedikit saran. Gajah Mada menghela nafas, jujur saja dalam hatinya berbunga-bunga dan berharap Cempaka mau jadi istrinya. Ini sedikit membuat Gajah Mada malu pada dirinya sendiri. Pasti di mata Cakra dia jadi terlihat aneh. Tapi aku memang benar-benar menyukai dayang Cempaka, Raden. Aku mengenal Tuan Putri dengan sangat baik. Dia mempunyai ketajaman perasaan yang luar biasa, Raden. Aku sangat memalukan jika aku menyangkal ucapan Tuan Putri. Cakra mendesah, sedikit kecewa dan kesal. Jelas dia salah, telah bersimpati dan kasihan dengan Gajah Mada tadi. Ternyata Gajah Mada malah happy-happy saja.
Pandangan mata Cakra tertuju pada tumbuhan liar di sela-sela tanaman obat. Tertarik pada salah satu tanaman obat yang tumbuh liar. Melihat ada tumbuhan yang berbuah lebat, buahnya unik. Ini buahnya enak dimakan. Bahkan ini juga tanaman obat. Ada rasa manis dengan sedati pahit-pahit sedikit. Cakra berjongkok memilih dan memetik beberapa buah yang masak, memisahkan kulit dan bijinya, kemudian makan buah tersebut. Gajah Mada memperhatikan penuh minat. Dia belum tahu tanaman apa itu. Memang itu bisa dimakan, Raden? Iya bisa, Panglima. Cobalah. Gajah Mada meraih beberapa buah yang disodorkan Cakra, mengupas kulitnya dan memakan buah tersebut. Ternyata memang enak. Apakah ada yang meragukan Tribhuwana? Masih muda, cantik, jago bertarung, ahli siasat dan strategi. Semua orang tunduk padanya, bahkan Gajah Mada yang notabene-nya adalah pembimbingnya dalam strategi bisa kena jebakannya. Untung jebakannya jebakan cinta. Akhirnya Gajah Mada mendapatkan jodohnya. Semua senang, Gajah Mada senang, Cempaka senang, Putri juga senang. Hanya Cakra yang bingung. Sebegitu seriusnya Putri jadi mak comblang untuk Gajah Mada dan Cempaka. Tapi entah kenapa setiap bersama Cakra, otak Putri terasa tumpul. Dia hanya menginginkan Cakra. Dia bisa menjadi seorang yang cerdik, nyaris licik untuk menyingkirkan siapapun yang berpotensi merebut hati Cakra. Putri tidak akan memberi peluang pada gadis manapun yang bisa membuat hati Cakra berpaling, seperti Cempaka misalnya. Tentu saja dia jauh dari segala-galanya dari Cempaka. Lebih cantik sudah jelas, lebih dicintai Cakra itu pasti. Tapi tetap saja Putri tidak mau memberi peluang sedikit pun kepada Cempaka untuk mendapatkan perhatian Cakra. Mungkin Cakra tidak tertarik dengan Cempaka, namun tetap saja Cempaka sudah lebih dulu merebut perhatian Cakra sejak kecil. Cakra yang menemani Cempaka bermain, Cakra yang menjaga Cempaka, Cakra yang menghibur Cempaka ketika sedih. Setelah dewasa, Cempaka menyiapkan segala keperluan Cakra. Cempaka tahu betul makanan apa yang disukai dan tidak disukai Cakra. Bahkan Cempaka yang selalu merindukan Cakra ketika Cakra tidak ada. Tribhuwana iri, hatinya tidak rela ada orang yang lebih tahu tentang Cakra selain dirinya. Ada yang lebih mencintai Cakra melebihi cintanya pada Cakra. Cakra miliknya seorang. Dia memang sempat marah dan kesal setengah mati waktu tahu Cempaka dekat dengan Cakra. Tidak ada alasan untuk membenci Cempaka. Tribhuwana bisa saja mengabaikan Cempaka, namun kehadiran Panglima Gajah Mada merubah segalanya. Seperti pandangan Cempaka kepada Cakra waktu di ruang makan. Seperti itu pemandangan Gajah Mada terhadap Cempaka. Dan ini adalah peluang manis. Dia bisa mengalihkan perhatian Cempaka dari Cakra. Dia juga bisa membantu Gajah Mada untuk mendapatkan cintanya. Hanya Tribhuwana saja yang boleh menatap Cakra dengan tatapan cinta. Tidak Cempaka yang sudah lebih dulu merebut perhatian Cakra. Putri sadar cintanya kepada Cakra seperti sudah akut, tapi Tribhuwana tidak peduli dan sepertinya tidak ada yang salah dari keinginan tersebut. Cempaka mencintai Cakra dan sedikit saja Cakra terpeleset, bukan tidak mungkin Cempaka bisa mendapatkan Cakra. Jadi selir misalnya, Tribhuwana menggertakkan giginya membayangkan Cakra berani mengambil selir. Mungkin benar sejarah yang pernah diceritakan Cakra, bahwa kelak Cakra yang jadi suaminya. Walaupun ada nama Kertawardhana, namun dalam bayangan Tribhuwana, Kertawardhana tidak pernah ada. Bahkan sangat mengherankan bagi Tribhuwana, dia bisa mencintai laki-laki selain Cakra. Jika perlu, Tribhuwana akan menghabisi Kertawardhana jika bertemu dengannya. Dia tidak sudi jatuh hati selain kepada Cakra. Tidak boleh ada Cempaka dan tidak boleh ada Kertawardhana. Tribhuwana sadar bahwa sebentar lagi Kertawardhana seorang yang dia benci meskipun dia belum mengenalnya akan menemuinya. Tidak lama lagi karena takdir memang menjodohkan dengan Kertawardhana dan dia akan senang hati menerimanya. Kamu kenapa sepertinya sudah merindukanku sekarang? Kita kan belum berpisah. Cakra menjajarkan dirinya duduk di samping Putri yang tampak melamun duduk di teras pendopo. Pandangan Putri lurus ke depan, menatap kesibukan para dayang dan beberapa abdi dalam yang entah memikul sesuatu memasukkannya ke dalam kereta. Mereka mempersiapkan keberangkatan Gajah Mada, Cempaka, dan dia besok.
beberapa pengiring akan mengawal mereka. Putri terkejut, kemudian tanpa sadar duduk merapat ke arah Cakra. Tidak mengatakan sesuatu, dia hanya diam, kepalanya bersandar di pundak Cakra, menikmati kebersamaan terakhir mereka di Tumampel. Setelah segala ritual tetek bengek perkawinan Gajah Mada dan Cempaka, akhirnya Putri memutuskan untuk kembali ke istana. Bagaimanapun, Ibu Suri Raja Padmi memanggilnya menghadap. Cempaka bersama ibunya ikut diboyong Gajah Mada. Mereka baru saja seminggu menikah. Pada dasarnya, Gajah Mada adalah anak yatim piatu. Dia datang dari kawasan Pantai Wono, wilayah yang sangat jauh dari Trowulan dan Tumampel, jauh di pesisir pantai selatan. Jadi, ketidakhadiran keluarga Gajah Mada tidak begitu dipermasalahkan. Gajah Mada meminta bantuan kepada Adipati Ranggawisesa untuk memohon izin menikah dan menyerahkan sementara kepemimpinannya kepada salah satu senopati kepercayaannya yang bernama Ra Kembar. Adipati Rangga mengutus Senopati Danurejo untuk menyampaikan surat pesan Gajah Mada. Tak disangka Senopati Danurejo datang bersama Senopati Ronggolawe dan beberapa senopati lainnya dan menjadi saksi pernikahan Gajah Mada. Saat ini mereka sedang siap berkumpul di salah satu barak prajurit. Tidak nyangka ya, Cempaka berjodoh dengan Panglima Mada. Apa kamu sudah lega sekarang, Putri? Kamu sendiri gimana? Ya, tentu saja aku senang temanku mendapatkan suami yang terbaik, bahkan jauh lebih baik dari aku. Tapi tujuanku jelas. Cakra menghentikan ucapannya. Tribhuwana mengangkat kepalanya dari pundak Cakra, menatap wajah Cakra kekasihnya dengan pandangan bertanya. Tujuanku, aku dilahirkan kembali dengan tujuan untuk menikahimu dan memberikanmu anak-anak yang lucu dan menurunkan raja-raja besar Majapahit. Tribhuwana terasa hangat, memeluk erat lengan kekar Cakra dan kembali menyenderkan kepalanya di bahu Cakra. Aku pun sudah bicara dengan ayahanda dan ibunda. Mereka sepakat akan segera ke istana dan melamarmu untukku. Hati Tribhuwana semakin hangat, tidak mampu berkata-kata, tapi air mata bening terasa mengenang di pelupuk mata. Tribhuwana terbangun, mengenakan kembali pakaian yang berserakan di bawah ranjang yang empuk, sementara guling tampak berserakan di atas ranjang. Sepertinya habis ada gempa di kamar pribadi Cakra dan Putri. Putri menatap Cakra bertelanjang dada, tak henti-hentinya mengagumi bentuk tubuh Cakradhara yang masih terlelap. Sewaktu di masa depan tubuh Cakra agak kurus, namun sekarang setelah menjadi suaminya tubuhnya gagah dan berotot. Putri tersenyum malu sendiri menatap tubuhnya yang penuh bercak merah seperti habis kerokan. Suaminya tertidur pulas setelah semalam bekerja keras menaklukkan Gunung Kembar. Putri mengingat hal yang tidak masuk akal yang dia alami selama ini. Teringat bagaimana akhirnya semua jadi masuk akal. Pria itu bernama Kertawardhana. Berlutut di depan Ibu Suri Raja Padmi, memohon doa restu, meminta doa sebagai tanda resmi dan sah mereka menjadi suami istri. Restu sang ibunda memberkati perkawinan suci mereka. Cakra, sesuai dengan tradisi, aku mewakili ayahanda Ki Agritarja memberikan nama resmi untukmu. Nama resmi anggota keluarga istana. Mulai sekarang, namamu adalah Kertawardhana ya. Terima kasih Ibu Suri, suatu anugerah bagi saya menyandang nama Agung Kertawardhana. Sementara itu di samping Cakra, Tribhuwana mengenakan pakaian pengantin, sangat cantik sekali. Kecantikan Dyah Tribhuwana Tunggadewi begitu sempurna. Dia tersenyum lega, ternyata sosok yang selalu mengganggu pikirannya itu ternyata nama lain dari Cakra, nama pemberian ibundanya. Putri yakin Cakra juga lega setelah mengetahui kenyataan tersebut dan Kertawardhana begitu gagah mempesona. Akhirnya setelah segala ritual perkawinan yang melelahkan, kedua mempelai dipersilahkan untuk beristirahat. Walaupun mungkin setelah di kamar mereka tidak bisa langsung istirahat karena ada pekerjaan menumpuk yang harus segera Cakra laksanakan. Sebuah pekerjaan rumah tangga. Sementara Sang Prabu Jayanegara yang sedang sakit tetap hadir memberikan doa restu untuk adiknya tersebut. Meskipun tidak suka dengan perkawinan adiknya,
Tetap saja dia harus merestui perkawinan Diah Gitarja dan Cakradara. Seorang tabib muda tampak sigap menjaganya. Gajah Mada tampak sumringah, sementara Cempaka bergelayut manja seolah tidak ingin lepas dari Panglima Gajah Mada. Berdiri anggun menjadi salah satu dayang pendamping putri selama menjalani prosesi pernikahan. Semua yang hadir bergembira dan berpesta. Rakyat juga berpesta atas perkawinan keluarga kerajaan. Selama 3 bulan, sebagai rasa syukur upeti ditiadakan. Jadi rakyat Majapahit dibebaskan membayar pajak selama 3 bulan. Duduk di tepi ranjang di kamar pribadinya di Kaputren, Tribuana menyisir rambutnya yang kusut masai, mengambil cermin, memautkan dirinya, menatap bercak-bercak merah di leher dan tempat-tempat strategis lainnya. Tersenyum malu sendiri, bertanya-tanya berapa lama bercak merah itu akan hilang. Akan sangat memalukan jika para dayang melihatnya. Sudah lumrah jika putri keraton itu mandinya dimandikan para dayang. Sebelum mandi biasanya para dayang menyiapkan air bunga dan aneka luluran untuk putri. Jadi setelah mandi tubuh putri begitu harum. Jadi bunga sangat penting bagi orang zaman dulu, terutama bagi wanita bangsawan. Biasanya dayang yang meriasnya, menyisir rambutnya, menyiapkan keperluan pribadinya dan segala alat kecantikan putri. Bagi putri itu terasa membosankan. Tribuana merindukan hidup di dunia modern, di mana hanya ada Cakra, Mama, Ana dan dirinya saja. Tapi saat ini setelah putri mengenal dunia masa depan, putri Tribuana bisa bebas. Dia bisa memilih dilayani atau tidak kehidupan masa depan yang mengajari itu. Saat belum terlempar di dunia masa depan, Tribuana tidak tahu bahwa seorang putri berhak menentukan kehidupannya sendiri. Seorang putri istana seperti seorang hewan peliharaan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus begini, harus begitu. Bahkan mandi pun harus dimandikan para dayang. Nyaris tidak ada ruang pribadi bagi putri. Dan satu-satunya tempat berlari adalah berguru di hutan. Namun kehadiran Cakra merubah segala kehidupan Tribuana. Tribuana tidak harus terus-terusan bersikap resmi, harus berjalan dan bertutur kata anggun. Kehadiran Cakra mengajarkan bahwa dia tidak harus bersikap layaknya robot. Kalau sedih ya sedih aja, kalau marah ya marah saja. Putri bisa jadi dirinya sendiri. Sementara di kamar raja, Sang Prabu Jayanegara terbangun dari tidurnya. Badannya menggigil kedinginan, tapi tubuhnya terasa panas, seperti terkena gejala sakit tipes. Tabib muda yang bernama Tanca sibuk menyiapkan ramuan untuk Sang Prabu Jayanegara. Tangannya sedikit gemetar waktu menyerahkan ramuan itu untuk diminum Sang Prabu. Minumlah Gusti Prabu. Karena kesibukan pesta perkawinan Tuan Putri, kesehatan Gusti Prabu jadi menurun. Ramuan ini akan menghilangkan rasa sakit Gusti Prabu. Ada senyum misterius dalam hati Tanca. Jayanegara bangkit dibantu Panglima tertinggi kedua Gajah Mada menerima cawan ramuan yang diracik Tanca. Tanca menatap tegang cangkir dalam genggaman sang raja. Tanca tahu ini adalah malam terakhir sang raja dan kemungkinan malam terakhir baginya. Malam ini takdir Majapahit akan berubah, tapi apapun yang terjadi, kehidupan harus terus berjalan. Senandung kebahagiaan dan kesedihan seringkali berjalan beriringan. Ada yang datang, ada yang pergi. Dan saat ini Raja Jayanegara sudah mencapai takdirnya. Dan Diah Tribuana Tunggadewi sedang menjalani takdirnya yang baru bersama Cakradara.